Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan saya jelaskan cara install aplikasi EISKJ yang kemarin sudah di-share di grup. Langkah pertama, silahkan kalian buka manager file di handphone masing-masing. Nah, dicari folder manager file ya di sini. Nah, kalau sudah, masuk ke folder WhatsApp. Nah, karena kemarin sudah di-share di WhatsApp, dicari ya folder WhatsApp. Nah, kemudian setelah dibuka folder WhatsApp-nya, pilih folder media. Nah, setelah dibuka ada folder dokumen. Nah, silahkan dibuka di folder dokumen. Nah, nanti aplikasi yang kemarin dikirim melalui WhatsApp group akan tampil di dokumen ini. Kemudian diklik saja. Nanti akan diarahkan ke halaman install, kemudian pilih install. Tinggal ditunggu instalasinya sampai selesai. Nah, itu adalah cara untuk membuka ya, bagi yang tidak bisa membuka langsung melalui WhatsApp. Nah, setelah selesai diinstal, pilih selesai ataupun bisa langsung buka. Nah, tinggal dicek apakah sudah masuk ke handphone. Kalau sudah masuk berarti instalasi sudah berhasil. Nah, di sini sudah masuk ya aplikasi EISKJ, logonya logo PKPM, namanya EISKJ, tinggal dibuka, diklik. Nah, sudah. Ketika sudah muncul halaman depan seperti ini berarti sudah berhasil ya, sudah berhasil. Nah, tapi untuk menampilkan halaman depan di sini tergantung internet masing-masing ya. Jadi kalau misalkan loadingnya lama berarti sudah dipastikan itu adalah koneksi internetnya. Nah, kalau loadingnya terlalu lama tinggal digeser atau diusap ke sebelah kanan di layar ya. Diusap sebelah kanan, kemudian pilih yang refresh. Nah, nanti akan merefresh lagi halamannya, kemudian loading lagi. Nah, setelah berhasil masuk ke halaman utama seperti ini, untuk menampilkan menu ada di tombol kanan atas ya. Di sini ada banyak sekali menunya. Yang pertama home, profil, guru, video, berita, pengumuman, agenda, buku modul, galeri, dan login ya. Kemarin sudah dijelaskan di sini. Untuk masuk ke kelas daring atau kelas online, pilih yang login. Nah, ada 3 pilihan, kelas daring, e-raport, dan administrasi ya. Pilih yang kelas daring. Dan nanti akan diarahkan ke halaman masuk kelas daring atau pembelajaran online. Nah, di sini juga tergantung internet masing-masing juga ya. Jadi kalau loadingnya lama berarti kemungkinan adalah jaringan internetnya ataupun sinyalnya kurang bagus. Nah, kalau sinyalnya bagus tapi loadingnya lama, silahkan diusap layarnya, pilih refresh kembali. Nanti akan merefresh kembali halamannya. Nah, di sini ada 2 tombol ya, daftar dan masuk. Kalian pilih masuk. Nah, setelah pilih masuk ada halaman seperti ini ya, halaman masuk. Ada kolom username atau nick dan kata sandi. Nah, kalian masukkan nomor NISN ya. Di username juga NISN kalian, di kata sandi juga NISN kalian. Nah, sebentar saya ambil contoh. Misalkan NISN dari salah satu siswa, misalkan 005, ini saya asal ya. Bagaimana responnya? Nah, ini di copy saja, pilih salin, kemudian tempel. Nah, pilih masuk. Nah, ketika pilih masuk, nah
ini ada halaman konfirmasi ya. Halaman konfirmasi, maaf akun yang Anda masukkan belum terdaftar. Berarti ada kesalahan pada nomor NISN ya. Yang pertama bisa salah ketik, yang kedua bisa saja belum terdaftar. Nah, untuk itu langkah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menghubungi admin ya. Menghubungi admin minta nomor NISN. Nah, ketika sudah mendapatkan nomor NISN, kemudian dimasukkan kembali pada kolom halaman login tadi ya. Oke, kalau sudah mendapatkan nomor NISN dari admin, pilih masuk kembali, kemudian masukkan nomor NISN ya. NISN itu bisa dilihat di ijazah SD juga bisa, kemudian surat kelulusan SMP juga bisa, ataupun minta ke admin ya. Nah, setelah di halaman ini dimasukkan nomor NISN-nya 004 531 3328. Nah, di sini di copy saja ya biar tidak ada kesalahan. Pilih salin, kemudian masuk ke kolom kata sandi dan pilih tempel. Setelah selesai pilih masuk. Nah, otomatis pemberitahuannya akan berubah ya. Tadinya tidak bisa, sekarang pemberitahuannya adalah sukses dan berhasil masuk. Pilih tombol OK. Nah, setelah masuk, ini adalah halaman awal ya dari akun pembelajaran kalian ya. Di sini ada keterangan nama, kemudian NISN, kemudian di sini ada info sekolah. Nah, di bawah ada daftar kelas. Nah, untuk masuk ke pembelajaran ada di daftar kelas ya. Di situ ada kelas 10. Nah, kalian pilih ya. Pilih dengan cara menekan yang tulisan kelas 10 ya, yang berwarna biru. Nah, diklik. Nah, kemudian akan masuk ke halaman kelas. Di dalam halaman kelas di sini ada daftar mata pelajaran ya. Nah, silahkan dipilih mata pelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, kita ambil contoh, misalkan kita mau masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalian pilih mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tinggal diklik saja. Ya, di sini ada 3 menu ya, petunjuk belajar, kemudian pelajaran, ada perkembangan. Untuk masuk ke materi, kalian pilih ke pelajaran. Yang di sini pelajaran. Nah, kemudian di bawah nanti ada kolom modul di sini, kemudian ada modul yang harus diselesaikan ya. Di sini modul 1 adalah memahami teks paragraf. Nah, untuk membuka pilih gambar kunci di sini ya. Pilih gambar kunci, diklik. Nah, setelah diklik nanti ada 4 menu lagi. Yang pertama materi, yang kedua penugasan, yang ketiga penilaian, dan yang keempat adalah diskusi. Nah, untuk membaca materi kalian pilih ke tombol materi ya, atau menu materi, kemudian pilih atau klik di kumpulan materi, klik salah satu materi ya. Nah, diklik nanti akan tampil materinya. Nah, apabila kalian ingin menanyakan atau ada yang belum bisa dipahami di materi tersebut, tinggal menuliskan komentar di bawah ya. Di sini saya ambil contoh, misalkan contoh komentar. Nah, kalian tanyakan hal yang belum dipahami di materi tersebut, kemudian kirim. Nah, nanti akan masuk ke
Nah, nanti akan masuk ke kolom komentar. Kemudian ini adalah menu materi. Kalau ingin mengerjakan tugas, ada di menu penugasan. Tinggal pilih menu penugasan. Kemudian nanti ada daftar tugas. Nah, di sini ada daftar penugasan. Kemudian di samping yang berwarna kuning, ini adalah status pengerjaan tugas ya. Kalau kuning berarti belum dikerjakan, artinya masih bisa dikerjakan. Kemudian kalau merah berarti tidak mengerjakan karena waktunya sudah habis. Kemudian kalau hijau atau biru berarti sudah dikerjakan. Nah, kalau statusnya masih kuning berarti masih ada waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, tinggal dipilih tugas yang belum dikerjakan. Nah, di sini tenggat waktunya ya sampai 23 Juli 2021. Sekarang tanggal 23, berarti ini adalah hari terakhir, berarti batas waktunya sampai jam 12 malam ya. Artinya selama masih di tanggal tersebut masih bisa dikerjakan. Di sini untuk tugasnya ya bisa dibaca ya. Ada 2 soal yang harus dikerjakan. Nah, berarti untuk mengerjakan pilih tombol kerjakan. Nah, setelah tombol kerjakan di sini akan muncul kolom atau form kumpul penugasan ya. Di sini tinggal diklik pada kolom yang tersedia, kemudian tulis jawaban tugas tersebut ya. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama soal nomor 1, yang kedua soal nomor 2. Nah, ini hanya contoh ya. Berarti ada 2 tugas yang harus dikerjakan. Di sini ditulis ya di kolom penugasan nomor 1 jawabannya apa. Contoh jawaban 1. Kemudian enter. Nomor 2 jawaban 2. Nah, setelah selesai kemudian pilih simpan. Nah, ketika sudah muncul pemberitahuan di sini bahwa penyimpanan sudah berhasil, berarti sudah terkirim ke tutor ya atau ke guru yang memberikan tugas tersebut. Nah, di sini yang tadinya warnanya kuning ya tulisannya belum dikerjakan, sekarang sudah berubah ya menjadi warnanya biru. Tulisannya adalah sudah dikerjakan, berarti sudah selesai. Itu untuk mengerjakan tugas. Kemudian untuk mengerjakan penilaian atau tugas pilihan ganda, kalian pilih di sini menu penilaian ya. Di sini untuk untuk mengerjakan tugas ini panduannya atau pemberitahuannya biasanya melalui grup WhatsApp ya, grup kelas, kemudian bisa juga melalui pemberitahuan pada halaman depan. Gitu. Jadi ketika ada pemberitahuan bahwa ada tugas penilaian berarti tinggal buka penilaian. Kalau tidak ada tugas penilaian berarti tidak perlu dibuka. Nah, ketika ada tugas penilaian di sini dipilih menu penilaian, muncul daftar penilaian ya, ada 1. Kemudian diklik. Di sini tenggat waktunya tanggal 23 Juli berarti hari ini. Waktu pengerjanya 60 menit. Nah, maksudnya ketika sudah menekan tombol kerjakan berarti waktunya akan berjalan selama 60 menit dan harus diselesaikan. Ketika tidak diselesaikan berarti dianggap sudah menyelesaikan seperti itu. Jadi ketika sudah menekan tombol kerjakan harus dikerjakan dan harus diselesaikan. Pilih tombol kerjakan. Nah, nanti akan berjalan waktunya ya, berjalan mundur selama 60 menit. Kemudian di sini soal nomor 1 ada 5 pilihan ya. Di sini tinggal pilih jawaban yang benar. Kemudian pilih selanjutnya atau pilih nomor 2. Nah, ini dijawab sampai selesai. Kemudian ketika sudah selesai
pilih kumpulkan. Nah, di sini ada konfirmasi apakah akan mengumpulkan sekarang, pilih iya. Nah, sudah selesai ya. Itu untuk tugas penilaian atau pilihan ganda. Biasanya untuk tugas penilaian ini biasa diberikan penugasannya oleh tutor saat ujian modul atau setelah menyelesaikan satu modul ataupun saat ujian tengah semester ataupun ujian semester ya. Biasanya akan masuk ke menu penilaian. Nah, itu adalah cara untuk mengikuti pembelajaran secara online atau secara daring di PKBM Sunan Kalijaga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.